yang namanya haid, ya. Nah, kalau disingkat secara patofisiologi nyeri haid, saya ringkas seperti ini, Bapak Ibu. Begitu adanya menjelang haid, maka kontraksi otot rahim akan meningkat, ya. Kontraksi otot rahim meningkat, akan terjadi peluluran dinding rahim dan kemudian menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim, ya. Sorry, ini ketikannya rahim, ya, atau uterus, menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim, kemudian akan berakibat suplai darah dan oksigen ke rahimnya akan berkurang akibat tekanan itu tadi, dan akibatnya lagi rahim akan melepaskan hormon prostaglandin, dan hormon prostaglandin inilah yang menyebabkan otot rahim berkontraksi dan lebih banyak serta kuat sehingga menimbulkan nyeri pada wanita yang menstruasi. Itulah terjadi dysmenorrhea. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan bagaimana sih sebenarnya peran produk perubahan, ya. Kita tahu produk perubahan ini bukan obat, bukan anti nyeri, dan juga bukan obat yang spesifik untuk nyeri haid. Tetapi bagaimana peranannya dengan komposisi kandungannya, dia dapat mengatasi nyeri haid, ya. Dan bahkan beberapa jurnal-jurnal penelitian sudah mendukung ke arah sana. Dan oleh sebab itu, saya akan coba meringkas sedikit dan akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Kita tahu bahwa komponen aktif daripada HDI propoelik atau ekstrak propolis, ya, yang notabene adalah mengandung antioksidan. Dan ini sudah dilakukan suatu tes, ya, tepatnya di bulan Agustus 2020 di laboratorium Intertek Laboratorium di Jerman, ya, di Jerman, dan ditemukan adanya 7 antioksidan yang sangat luar biasa. Dan 7 antioksidan yang sangat luar biasa itu antara lain adanya pinosembrin, galangin, cinnamic acid, krisin, KIP, ya. KIP ini sudah cukup terkenal, caffeic acid phenylated ester, epigenin, dan nerigenin. Wow, luar biasa ini. Yang kita tahu bahwa antioksidan ini mempunyai peranan yang sangat penting, ya, dalam hal mencegah radikal bebas, menghambat oksidatif stres, juga, ya, meregenerasi sel sebagai antiinflamasi, dan ternyata di dalam efek daripada antioksidan ini terkandung banyak sekali khasiat, Bapak Ibu. Kalau kita lihat komponen aktifnya, kita bisa lihat menyimpang sedikit dari dysmenorrhea, galangin yang ada di dalam ekstrak propolis sebagai anti kanker, antibiotik alami, ya, disertai jurnal-jurnalnya, krisin sebagai hepatoprotektor dan nefroprotektor serta antioksidan serta anti kanker, dan pinosembrin juga demikian, ada antimikroba, antioksidan, anti-inflamasi, dan anti kanker. Narigenin juga luar biasa, ya, peranannya sebagai anti diabetik, anti aterogenik, antidepresan, anti tumor, imunomodulator, antiinflamasi, DNA protektif. Wow. Jadi kalau kita lihat peranan ini sangat dahsyat sekali, Bapak Ibu, memang, ya. Antioksidan yang ada di dalam ekstrak propolis itulah rahasia kekayaan alami. Kemudian KIP, ya, sebagai anti kanker ini sudah banyak penelitiannya, ya, antiinflamasi, neuroprotektif, hepatoprotektif, dan kardioprotektif. Maka itu saya seringkali menyampaikan bahwa KIP ini sebagai bahan yang sangat bagus sekali untuk kardiovaskular sistem dalam pencegahan jantung koroner, stroke, dan lain sebagainya. Cinnamic acid, ya, juga dikenal sebagai antioksidan, anti kanker, hepatoprotektif, anti konfusion, ansiolitik, antidepresan, antidiabetik, dan anti kolesterolemik, ya. Lalu yang terakhir epigenin yang ditemukan yang terakhir, yaitu dia anti TB, antibakteri, antifungi, anti tumor, anti proliferatif, dan antiinflamasi serta antivirus serta anti hepatoprotektor. Nah, Bapak Ibu, kalau kita simpulkan secara sekilas, ternyata bipropolis mengatasi nyeri itu. Yang pertama adalah bipropolis mengandung bioflavonoid, ya, ada KIP, ada bioflavonoid, dan ada p-coumarid acid sebagai antioksidan dan bisa sebagai antiinflamasi dan
antibakteri, antimikroba. Dia mempunyai sifat antioksidan, antibakteri, dan antivirus, dan anti jamur, serta anti-inflamasi dan anti-cancer. Kemudian bipropolis atau ekstrak propolis dapat mengurangi dan meredakan nyeri haid ya melalui efek antiinflamasi dan antispasmotik. Ya, ternyata di situ memiliki efek antiinflamasi yang luar biasa dan antispasmotik yang intinya di dalam jurnalnya reducing pain pada nyeri haid ya. Jadi dia meredakan nyeri haid pada orang yang mengalami dysmenorrhea ya. Ini adalah jurnal yang luar biasa yang mendukung tentang efek dari bipropolis on primary dysmenorrhea itu melalui penelitian randomized clinical trial Bapak Ibu. Dan jurnal ini bukan jurnal internasional yang menyatakan bahwa ternyata bipropolis dan ekstrak propolis memiliki khasiat yang sangat luar biasa terhadap nyeri haid atau primary dysmenorrhea, terutama khasiat antiinflamasi, antioksidan, dan antispasmotiknya. Kemudian saya juga menemukan satu literatur dan satu jurnal yang sangat bagus Bapak Ibu. Ya, literatur ini merupakan jurnal ini merupakan comparison antara the effect of honey, madu ya, yang kita kenal selama ini, madu dan asamevin acid. Saya kira semua sudah tahu asamevin acid adalah obat anti nyeri ya, anti nyeri. Kalau pusing biasanya pakai itu ya. On the severity of pain in women with primary dysmenorrhea. Ternyata Bapak Ibu, madu dibandingkan dengan asam mefenamat ya, ternyata madu jauh lebih efektif. Madu jauh lebih berkhasiat untuk bisa meredakan dari dysmenorrhea. Ya, ini salah satu jurnal yang cukup menarik menurut saya ya. Kemudian itu biasanya pada aktivitasnya pada hari pertama dan hari ketiga ya. Kemudian Bapak Ibu, royal jelly. Wow, ternyata kita tidak hanya bahas propolis Bapak Ibu. Madu pun memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Dan satu lagi saya menemukan suatu jurnal yang mendukung tentang 4-star kita adalah efek royal jelly on premenstruasi syndrome among Irania, ini pada penelitian di Iran, Medical Science Students Randomized Triple Blind Placebo on Control Study. Ini penelitiannya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Di mana kita kenal royal jelly memiliki khasiat sebagai regenerasi sel dan dia menstabilkan hormon, memperbaiki hormon termasuk hormon reproduksi ya. Dan di dalam penelitian ini kita bisa lihat Bapak Ibu, kesimpulan dari penelitian ini bagaimana royal jelly mengatasi orang yang mengalami gangguan premenstruasi atau PMS ya, PMS. Secara konklusi ini luar biasa walaupun singkat dan sederhana, tapi konklusi yang kita baca, the result of the study have demonstrated that 2 months hanya 2 bulan mengkonsumsi royal jelly was effective in reducing PMS. Artinya selama konsumsi 2 bulan dalam penelitian ini, konsumsi royal jelly itu sangat efektif mengurangi gangguan pada menstruasi atau premenstruasi syndrome. Artinya apa? Memang dari sejak dahulu kita sudah mengenal royal jelly itu untuk mengatasi menstruasi, ya gangguan menstruasi termasuk dysmenorrhea. Tapi kali ini kita dikuatkan oleh bipropolis dan honey atau madu ya sebagai alternatif untuk mengatasi primary dysmenorrhea. Dan kita bisa melihat ternyata ya dari royal jelly itu terbukti dia bisa efektif mengatur dan membantu dalam keseimbangan FSH dan LH ya. Keseimbangan FSH dan LH tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mega Putra bahwa ini sangat penting sekali bahwa FSH dan LH ini memastikan siklus mens itu bisa berjalan baik setiap bulan. Makanya itu pada orang yang mengalami gangguan keseimbangan hormon FSH dan LH ini biasanya menstruasi akan terganggu. Ya, menstruasi terganggu bisa mensia berlebihan atau bahkan
tidak datang bulan tiap bulan. Itu bisa terjadi ya. Karena apa? Karena itulah Royal Jelly Liquid ini membantu dalam hal mengatasi keseimbangan antara FSH dan LH. Karena ini adalah mereka memiliki feedback mechanism ya, feedback mechanism yang akhirnya mengalami proses menstruasi. Juga ada kaitannya dengan proses aging ya. Bagaimana FSH dan LH ini berperan dalam sebagai anti aging. Makanya kan kita sering kali memperkenalkan Liquid Royal Jelly sebagai produk makanan kesehatan anti aging atau menghambat proses penuaan ya. Karena juga nanti peranannya kembali ke mekanisme keseimbangan atau homeostasis antara FSH dan LH ya. FSH dan LH. Satu estrogen dan satu progesteron ya. Saya kira gitu, saya tidak akan panjang lebar, tetapi saya akan tambahkan bagaimana cara mengkonsumsi produk-produk tersebut. Khusus untuk bipropolis, ya, bipropolis, ya, pada orang yang mengalami primary dysmenorrhea, saya menganjurkan untuk bisa mengkonsumsi minimal 3 kali 1 kapsul per hari, ya, 3 kali 1 per hari. Kemudian Royal Jelly Liquid itu bisa dikonsumsi 2 kali 1 sendok takar, jadi pagi hari bangun tidur dan malam sebelum tidur itu tuh bisa dikonsumsi 1 sendok takar liquid royal jelly. Kemudian madu atau honey itu bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari, 1 sendok makan diaduk dalam 1 gelas air. Nah, mudah-mudahan apa yang kami arahkan berdasarkan jurnal-jurnal yang kami temukan dan pengalaman kami itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam webinar pada pagi hari ini. Demikian dari saya, dan sebelum saya akhiri sesi saya juga akan menunjukkan salah satu bukti ya. Walaupun sudah banyak bukti-bukti dan kasus-kasus primary dysmenorrhea ini yang dialami oleh banyak pasien dan kami sudah bantu dengan B-product, tapi tidak mungkin kami tampilkan di acara ini semuanya. Hanya satu saja yang kami ingin menampilkan supaya menguatkan kita semua bagaimana peranan atau cara kerja B-product terhadap kasus primary dysmenorrhea. Nah, pada hari ini telah hadir rekan kita yang pernah mengalami, ya tentunya pernah mengalami karena beliau adalah wanita ya. Walaupun sudah berumah tangga, tapi beliau belum pernah melahirkan, sehingga pernah mengalami yang namanya dysmenorrhea atau primary dysmenorrhea, dan bahkan beliau bersedia untuk memberikan kesaksiannya pada kita pada pagi hari ini. Saya akan memanggilkan secara langsung Ibu Dr. Monica dari Kota Bekasi. Bisa tampil, sudah hadir di sini Ibu Monica. Halo, pagi dok. Pagi. Oke, selamat pagi ya Dr. Monica. Mohon maaf mengganggu pada hari Minggu. Nah, di sini kami ingin mendengar sekilas tentang bagaimana Dr. Monica yang ceritanya pernah mengalami primary dysmenorrhea pada saat masih muda ya. Sekarang juga masih muda sih. Sekarang juga masih muda, tetapi paling tidak pengalaman yang pernah dialami itu bisa share ke kami semua supaya kami tahu ya untuk bagaimana peranan daripada produk perlebahan dalam membantu masalah primary dysmenorrhea. Silakan Dr. Monica. Iya, terima kasih Dr. Ivan dan tim Prodev kesempatannya bisa sharing sama teman-teman semua yang ada di sini. Jadi saya dari SMA itu kalau misalkan menstruasi itu rasanya menderita banget ya. Dari H-2 sebelum menstruasi itu pasti udah ngerasa, aduh ini pasti udah mau menstruasi nih. Perut udah rasanya kram, udah nggak enak banget gitu. Kadang makan pun jadi nggak oke gitu. Kemudian awalnya nggak terlalu sakit sampai mengganggu. Kemudian akhirnya seiring berjalannya waktu saya kuliah itu sempat sampai pada akhirnya harus ngeringkuk gitu loh. Lebih nggak bisa aktivitas ya. Bukan sampai yang pingsan, tapi kayak harus istirahat, bed rest, sampai dulu kompres air hangat dan segala macamnya itu baru mulai mendingan. Tapi sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena iya dong. Fokus pada sakitnya ya, nyerinya. Betul. Kalau bisa bolos kayaknya mending bolos kuliah gitu dok. Oh gitu ya. Tapi waktu itu belum mengenal produk HD ya?
Oh belum, belum. Oh, belum. Dulu belum. Oke, terus? Kemudian sampai pada saat saya udah mulai kerja, udah mulai praktek itu, sampai sakitnya lebih hebat lagi, akhirnya konsultasilah ke dokter kandungan. Kemudian sama sesuai seperti yang dokter Mega dan dokter Ivan jelaskan tadi, pemeriksaan lengkap dok dari USG ya. Meriksa nih apakah ada permasalahan dari dalam apa enggak. Ternyata semua baik-baik saja. Dan akhirnya dokter kandungan menyatakan ini adalah primary dysmenorrhea. Terus setelah itu dibawakan obat NSAID yang tadi dokter Mega juga sempat jelaskan. Jadi itu adalah obat rutinitas saya dok, selalu ada di kantong gitu. Setiap bulan kalau udah mulai kerasa pasti harus langsung minum daripada sayanya tempat duluan gitu, KO duluan gitu. Itu belum ketemu dok sama produk HD. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya ketemu produk HD, mulai mencoba dan ya kemurahan Tuhan sekarang ya udah bahkan sampai nggak tahu dok kalau saya udah mau datang bulan gitu karena udah nggak ada rasa sakit sama sekali gitu. Apa yang dikonsumsi dokter Monik? Propolis, Royal Jelly, madu dan Polonet. Saya konsumsi lengkap sih. 4 ya, tiap hari ya. Ya. Jadi walaupun menjelang menstruasi mungkin tetap ada rasa-rasa, tapi tidak separah yang sebelumnya ya. Iya. Betul ya. Betul. Jadi boleh saya bertanya satu kali lagi, kira-kira sebelum dan sesudah itu angkanya bergeser berapa? Dari 0 sampai 10 itu kira-kira bergeser berapa persen perbaikannya, mengurangi nyeri itu? Jauh banget dok, mungkin dulu bisa 8 sampai 9, sekarang 1-2 lah ya. Oh 1-2 nyerinya ya, wow luar biasa, jadi berkurang 8 ya. Iya. Ya, tentunya ini pengalaman yang menarik ya, jadi sehingga Dr. Monika sudah merasakan sendiri dan tentunya bisa menyarankan kaum wanita ini lebih yakin lagi ya untuk bisa mengkonsumsi B product dalam mengatasi permasalahan menstruasi.